Halo, what's up guys? Kembali lagi bersama kami di Mancat Channel, di mana kali ini kami akan mereview film yang berjudul Hunt Down. Film ini adalah film Mandarin bergenre drama kriminal, berdurasi 111 menit yang disutradarai oleh Lee Jun, dibintangi oleh Song Yang, Zhao Junyang, dan Chen Su. Film ini bercerita tentang peti mati permaisuri Wu Hifei dari dinasti Tang yang telah dicuri dari tempatnya. Nah, kali ini kita akan berfokus pada satu tokoh polisi yang bernama Zhao Hongyu yang rela berkorban nyawa untuk mencari tahu siapa penculik makam legend tersebut. Oh ya, sebelum lebih lanjut, agar seperti orang-orang, jangan lupa subscribe, like, and comment serta nyalakan lonceng agar kalian selalu update video terbaru kami. Tak perlu berlama-lama, langsung saja ke ceritanya. Scene dimulai, tampak seorang petugas kepolisian yang bernama Xiao. Saat itu ia sedang mengecek keaslian barang-barang kuno menggunakan smartphone. Lalu, di saat itu juga ia mendapatkan sebuah telepon dari temannya yang berada di rumah sakit. Kemudian, Xiao bergegas ke rumah sakit tersebut. Saat di rumah sakit, temannya menceritakan kematian yang dialami oleh Zhao Hongyu, rekan seprofesi Xiao yang menyamar. Namun naas, dia tewas setelah ditembak oleh ibu tirinya yaitu Lin Baiyu. Cerita ini berfokus terhadap Xiao yang dimana ia mengingat kebersamaan dan perjuangan rekannya Hongyu. Dengan ketidakpercayaan atas kematian Hongyu, Xiao pun mulai mencari tahu kebenarannya. Cerita dimulai di mana seorang yang bernama Wan Zegang atau Pak Wan, ia membebaskan anaknya yang bernama Hongyu. Di sini, Hongyu ditahan dikarenakan kasus perkelahian. Lalu dibebaskan dengan syarat harus wajib melapor setiap minggunya. Oh iya, Pak Wan ini berprofesi sebagai presenter di sebuah stasiun televisi, di mana dia orang yang terkenal dan disegani oleh beberapa masyarakat karena kecerdasannya. Nah, karena Xiao petugas yang mengawasi Hongyu dalam masa percobaannya, kemudian Pak Wan mengundang petugas Xiao untuk datang dan hadir di acaranya Pak Wan. Di saat perjalanan pulang, Pak Wan dan Hongyu sedang mengobrol. Dari percakapan mereka, ternyata Hongyu ini telah menghilang sejak lama. Jadi, Pak Wan ini mencari-carinya selama ini. Ternyata, Hongyu dan ibunya pergi dari Pak Wan dikarenakan Pak Wan pernah berselingkuh. Kemudian, hal itu membuat ibu dari Hongyu depresi lalu ia bunuh diri. Semenjak kematian ibunya, Hongyu tak pernah kembali ke ayahnya lagi, yaitu Pak Wan. Kemudian, tampak Hongyu singgah ke sebuah bar, di mana bar itu punya teman kriminalnya. Jadi, dia berantam dan berhasil menghabiskan orang-orang di dalam bar tersebut. Waduh, gila memang nih cewek. Sesampainya di rumah Pak Wan, ia disambut oleh pembantu dan istrinya. Di sana, Pak Wan yang acaranya segera dimulai, tampak ricuh atas kehadiran Hongyu. Di sini, Hongyu tidak sopan saat berada di rumah ayah kandungnya. Lalu, istri Pak Wan yang bernama Lin Baiyu memarahi Pak Wan karena kedatangan Hongyu tanpa pengetahuannya. Di sana, Pak Wan tak ingin membalas kemarahan istrinya yang terlalu cantik tersebut. Di sisi lain, tampak Hongyu mencoba menggunakan shotgun milik Lin Baiyu. Tiba-tiba, datang seorang yang bernama Lin Tao. Lin Tao mengambil shotgun yang dipegang oleh Hongyu, dikarenakan shotgun tersebut sangat langka dan membahayakan orang lain. Di malam harinya, keluarga Pak Wan serta Lin Tao sedang makan malam. Di sana, tampak Lin Baiyu tidak menyukai kehadiran Hongyu. Faktanya, rumah dan properti itu adalah milik Lin Baiyu. Dan kenapa Lin Baiyu mau menikah dengan Pak Wan, yang ternyata juga memiliki gelar profesor, semuanya akan terjawab di akhir cerita ini. Kemudian, Lin Tao yang juga pemilik sebuah perusahaan, mencoba memberikan pekerjaan kepada Hongyu, yang kebetulan sekretarisnya mengambil cuti hamil. Jadi, ia mencoba membantu Hongyu agar dapat lebih mandiri dan punya penghasilan sendiri. Selanjutnya, tampak Lin Baiyu mengajak Pak Wan agar bisa membantunya mengikuti bisnis ilegal, yaitu bisnis barang antik. Di sini, Pak Wan menolak. Ia adalah seorang terpelajar dan jujur. Namun, karena Hongyu memerlukan biaya untuk masa depannya, Pak Wan memikirkannya lagi. Nah, di sini karena Pak Wan punya koneksi orang luar,
Makanya Lin Bayu memanfaatkan Pak Wan untuk membantunya dalam menjualkan barang-barang ilegal tersebut. Keesokan harinya, Lin Bayu datang ke kantor perusahaan milik Lin Tao. Dan faktanya, ternyata Lin Bayu dan Lin Tao memiliki hubungan yang sangat mengukuhkan. Dari percakapan mereka, Lin Tao mempekerjakan Hong Yu bukan tanpa sebab, melainkan memanfaatkan Pak Wan dalam bisnis ilegal tersebut, yaitu menjual barang antik milik negara. Kemudian, Sin kembali ke petugas Xiao, yang dimana dia harus segera lanjut untuk memikirkan kasus makam yang hilang, dan melibatkan kematian Hong Yu. Di sini, ternyata petugas Xiao ingin menikah, dan calon istrinya atau pacar dari Xiao menginginkan Xiao untuk berhenti bekerja. Namun, karena kasus ini, dia harus bertahan sampai menemukan titik terangnya. Nah, di sini karena cerita film ini memiliki alur maju mundur, kita akan langsung melihatnya dari awal kejadian. Dan faktanya, Hong Yu merupakan seorang petugas kepolisian yang sedang menyamar. Di scene ini, tampak bermula petugas Xiao dan Hong Yu yang belum berkenalan satu sama lain. Mereka berdua masing-masing berasal dari divisi yang berbeda. Petugas Xiao berasal dari divisi penyelidikan barang antik negara dan Hong Yu berasal dari divisi narkoba. Kemudian, mereka dipanggil untuk menangani kasus hilangnya makam legend tersebut. Di sini, para petinggi kepolisian itu menggunakan Hong Yu dikarenakan Hong Yu memiliki hubungan darah dengan salah satu yang diduga memiliki keterkaitan barang ilegal, yaitu Pak Wan. Sebenarnya, mereka tidak memaksa Hong Yu, dikarenakan Hong Yu tidak pernah berjumpa lagi dengan Pak Wan lebih dari 10 tahun terakhir. Walaupun Hong Yu dari divisi yang berbeda, ia sebagai salah satu polisi terbaik harus bertanggung jawab jika disuguhkan oleh kasus yang berbeda. Kemudian, scene berpindah lagi ke awal, yang dimana saat Pak Wan bertemu Hong Yu setelah sekian lama menghilang. Kemudian, ia segera membawanya pulang. Scene selanjutnya, tampak Hong Yu sedang pulang dari kerjanya, di mana ia melihat seseorang datang ke rumah Pak Wan. Saat masuk ke ruangan kerja Pak Wan, orang tersebut tidak mau menoleh ke arah Hong Yu. Hal itu membuat Hong Yu semakin curiga, setelah ayahnya tiba-tiba menyembunyikan sebuah kotak. Lalu, Hong Yu memfoto orang tersebut secara diam-diam. Keesokan paginya, Hong Yu segera menyelinap masuk ke kamar Pak Wan dan segera mengambil isi dari kotak tersebut. Dan ternyata, isinya berupa gelang antik yang sangat mewah. Di saat itu juga, Lin Bayu masuk dan bertanya kepada Hong Yu. Dengan akting penyamarannya, Hong Yu berhasil mengelabui Lin Bayu dengan berpura-pura mencari korek api di meja kerja ayahnya tersebut. Kemudian, Hong Yu bergegas untuk memberitahukan ke petugas Xiao. Nah, di sini Hong Yu memberikan gelang itu, lalu petugas Xiao mengecek keaslian gelang tersebut. Dan kemudian, Hong Yu menyuruhnya untuk mencari tahu siapa orang yang bersama Pak Wan tadi malam. Di saat itu, tiba-tiba Pak Wan datang. Lalu, Hong Yu mengembalikan gelang tersebut tanpa rasa curiga oleh Pak Wan. Ya, di sini perang Hong Yu kan menyamar jadi anak yang nakal. Jadi, Pak Wan mengira Hong Yu mencuri gelang tersebut darinya. Lalu, Pak Wan mengajak Hong Yu untuk melihat rumah lama mereka. Di sana, tampak Pak Wan mencoba lebih mengakrabkan diri lagi ke Hong Yu anaknya. Di sini, Hong Yu tampak kesal dan menyinggung tingkah buruk ayahnya dulu. Namun, sekarang ayahnya berusaha menebus kesalahan dirinya. Di saat melihat-lihat, Hong Yu teringat kenangan waktu kecil bersama ayahnya. Di saat itu juga, Pak Wan memberikan gelang peninggalan ibunya dan beberapa permen kesukaan Hong Yu waktu kecil. Di saat ayahnya memberikan beberapa permen, Hong Yu langsung membuang permen tersebut. Kemudian Hong Yu pergi. Dan ternyata Hong Yu menyisakan 2 permen di tangannya tanpa sepengetahuan Pak Wan. Scene kembali ke petugas Xiao. Di sana, setelah kematian Hong Yu, yaitu kejadian masa sekarang, Pak Wan bersedih dan meminta petugas Xiao untuk menceritakan kepribadian Hong Yu anaknya sebelum tewas tertembak. Di sana, Xiao menceritakan bahwa Hong Yu selama ini mencoba membenci Pak Wan. Kemudian, scene berpindah lagi ke masa lalu, di mana tampak petugas Xiao dan Hong Yu sedang memata-matai Pak Wan dan seorang kolektor yang akan membeli gelang tersebut. Setelah selesai bernegosiasi, petugas Xiao membuntuti pria itu. Di saat itu juga, Hong Yu membantu petugas Xiao dalam mengejar pria itu dengan menghadang menggunakan troli.
Hong Yu berhasil memberhentikan mobil pria itu, lalu ia dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Saat pemeriksaan, pria tersebut mengaku bahwa Pak Wan tidak menginginkan uang, melainkan permintaan Pak Wan kepada pria itu menjadikan wali untuk Hong Yu anaknya saat belajar di luar negeri. Nah, di sini Pak Wan bercita-cita agar anaknya mendapatkan hidup yang lebih layak dengan mengirimkan Hong Yu ke luar negeri. Lalu, Hong Yu segera pulang dan mulai mengemas barang-barangnya dari rumah Pak Wan. Di saat itu juga, Pak Wan memohon agar Hong Yu tidak pergi. Kemudian, Hong Yu memberitahukan Pak Wan bahwa istrinya telah berselingkuh dengan Lin Tao. Namun, Pak Wan tak percaya dan memohonnya kembali agar Hong Yu memberinya kesempatan dan untuk tidak menghancurkan kehidupannya. Saat keluar, Hong Yu menghampiri Lin Bayu yang sedang latihan menembak. Di saat itu juga, Hong Yu memberitahukan Lin Bayu agar jangan mengecewakan ayahnya. Kemudian, Hong Yu mengambil shotgun Lin Bayu dan menodongkannya ke wajah Lin Bayu tersebut. Kemudian, Hong Yu menembaki patung dan pergi. Saat malam tiba, akhirnya Pak Wan mau bekerja sama dengan Lin Tao, agar ia mau menjual barang ilegal ke pihak asing yang ia kenal. Kemudian, Pak Wan memberitahukan bahwa ia telah bekerja sama dengan Lin Tao kepada pihak kepolisian. Kasus ini semakin mudah untuk mencari bukti-bukti agar polisi segera menangkap Lin Tao. Scene selanjutnya, tampak polisi sedang mencari lokasi pencurian yang didanai oleh Lin Tao. Informasi tersebut mereka dapatkan dari Hong Yu yang bekerja sebagai sekretaris Lin Tao. Hong Yu memberitahukan pihak kepolisian bahwa waktu pencuriannya dimulai sore hari pada esok harinya. Lalu, pihak kepolisian segera mempersiapkan tim khusus untuk penyergapan pencurian itu. Tampak Pak Wan telah bekerja sama untuk mencari pembeli barang ilegal itu ke Lin Tao. Saat itu, ia juga mengajak Hong Yu untuk makan malam di rumah. Namun, Hong Yu menolak. Di saat itu juga, Hong Yu meminta agar Pak Wan segera membelikannya ranjang yang lebih besar. Saat malam tiba, polisi sudah mengintai lokasi pencurian tersebut. Di sana, tampak seorang yang bernama Guo Debao dan anak buahnya sedang melakukan pengeboman agar bisa masuk ke terowongan yang menuju ke lokasi barang antik atau peninggalan itu. Nah, Guo Debao ini adalah kaki tangan dari Lin Tao. Di sisi lain, Hong Yu memberitahukan bahwa Lin Tao sedang di dalam perjalanan menuju lokasi. Di saat Guo Debao ingin menemui Lin Tao, tiba-tiba pasukan khusus menyerbu mereka dan berhasil menangkapnya. Namun, Guo Debao berhasil kabur setelah memukul sebuah batu ke kepala petugas Shao. Di saat itu, ternyata Hong Yu telah berada bersama Lin Tao dan berhasil menyandra Lin Tao. Saat pergi, Hong Yu yang sedang mengendarai mobil Lin Tao berpapasan dengan Guo Debao. Kemudian, Hong Yu mengejarnya. Di saat pengejaran, tiba-tiba petugas Xiao yang borgol tangannya tersadar. Setelah, Hong Yu mengklakson dan Guo Debao menembaki mobil Hong Yu. Lalu, mobil yang dikendarai Guo Debao tiba-tiba berhenti di tengah ladang jagung. Di lain arah, Hong Yu menabrak mobil itu hingga terbalik. Alhasil, Hong Yu berhasil menangkap mereka berdua. Di sisi lain, Pak Wan yang segera ingin membantu pihak kepolisian didatangi oleh Lin Bayu. Kemudian, Lin Bayu berusaha menghubungi Lin Tao. Namun, nomornya tidak aktif. Ya, karena sudah ketangkap sih. Mam. Pak Wan dan pihak kepolisian mencari dan berhasil menemukan makam permaisuri Wu dari dinasti Tang. Di saat itu juga, petugas Xiao dan yang lainnya merayakan keberhasilan mereka setelah berhasil menangkap Lin Tao dan Guo Debao atas kasus pencurian barang antik tersebut. Pihak kepolisian mengadakan rapat dan Pak Wan yang paham mengenai sejarah dinasti Tang memperkenalkan dan menjelaskan makam permaisuri Wu itu kepada pihak kepolisian. Keesokan harinya, pihak kepolisian kembali mengecek pemakaman tersebut. Namun, makam itu telah hilang. Kemudian, tim mulai mencari dan berhasil menemukan jalan masuk ke goa menuju pemakaman permaisuri Wu itu. Saat malam hari, petugas Xiao mendapatkan tugas untuk mencari siapa pencuri itu. Ia mendapatkan titik terang di mana ia menemukan jejak kaki yang ia duga mengarah ke Pak Wan. Kemudian, ia menyampaikan ke atasannya bahwa Pak Wan harus segera diinterogasi. Sebab, sebelumnya Pak Wan juga pernah mengunjungi makam itu. Jadi, petugas Xiao ini menduga bahwa Pak Wan ada kaitannya dengan pencurian tersebut.
Selanjutnya, Hong Yu bertanya ke petugas Xiao, kenapa ia mencurigai ayah dari Hong Yu ini, sedangkan Pak Wan selama ini banyak membantu pihak kepolisian. Di sini, petugas Xiao menggunakan instingnya tanpa belum ada bukti sama sekali. Lalu, Hong Yu meminta supir taksi menepi dan segera menyuruh Xiao untuk menanyakan Pak Wan tentang pencurian tersebut. Di saat itu, Hong Yu ingin datang juga untuk menemui ayahnya. Scene kembali saat Xiao mengecek keaslian barang antik tersebut. Di sisi lain, Hong Yu tampak berjalan menuju rumah lamanya dan di sanalah terjadi penembakan yang membuat Hong Yu tewas. Petugas Xiao menanyai hasil otopsi dari Hong Yu, yang menemukan sisa-sisa permen dari saku Hong Yu. Hal tersebut membuat petugas Xiao mengira bahwa Hong Yu menyampaikan sebuah pesan penting. Kemudian, petugas Xiao bertanya lagi tentang kematian Hong Yu. Pihak otopsi menjawab, Hong Yu tewas karena ia telah kehilangan banyak darah. Jika ia datang 10 menit lebih awal ke rumah sakit, kemungkinan Hong Yu bisa diselamatkan. Kemudian, petugas Xiao membatalkan acara penting bersama pacarnya. Petugas Xiao datang ke acara Pak Wan. Di sana, Xiao langsung menuduh Pak Wan pelaku pencurian makam dan pembunuhan Hong Yu. Lalu, terjadilah perkelahian di antara mereka. Saat malam tiba, ia datang menemui pacarnya. Lalu, pacar Xiao marah akan kejadian tersebut, di mana Xiao lebih memilih kasus kematian Hong Yu ketimbang pacarnya. Di sana, Xiao menjelaskan seharusnya Xiao lah yang harus bertemu Pak Wan. Tetapi, Hong Yu yang lebih dulu tewas setelah bertemu dengan Pak Wan. Nah, dari sini kita belum bisa memastikan gimana sih kronologi kematian Hong Yu. Yuk, lanjut. Tampak Xiao mabuk sambil berhalusinasi bahwa ia sedang minum dan mentraktir Hong Yu. Namun, di saat itu juga, Xiao melihat sepatu yang sempat ia lihat sebelumnya. Xiao mengikutinya. Saat ia bertanya ukuran sepatu pria tersebut, Xiao malah digebuki sambil ia memegang kaki pria itu. Kemudian, petugas Xiao datang menemui Pak Wan di acara TV-nya itu. Ia menginterogasi Pak Wan tentang pencurian makam permaisuri Wu, dengan bukti-bukti bahwa petugas Xiao telah menangkap seorang yang bernama Jian. Awalnya, Pak Wan tidak mengakui bahwa Pak Wan kenal sama si Jian ini. Namun, di sisi lain, Jian memberi kesaksian bahwa ia mencuri makam tersebut karena mempunyai koneksi dengan Pak Wan. Tanpa bisa berkata-kata, petugas Xiao langsung menanyai tentang kematian Hong Yu. Dengan keadaan tertekan, akhirnya Pak Wan memberikan kronologi aslinya, yang dimana tampak Lin Bayu datang ke rumah lama Pak Wan setelah 3 hari menghilang. Awalnya, Lin Bayu menginginkan Pak Wan agar bisa kembali bersamanya. Sebab Lin Bayu tahu bahwa Pak Wan mendapatkan uang transferan sebesar 1 juta dolar, yang kalau dirupiahkan sekitar 14 miliar rupiah. Notifikasi masuk ke HP Lin Bayu yang dimana sebelumnya rekening bank Pak Wan dipegang oleh Lin Bayu ini. Ditambah, Lin Bayu akan membocorkan bahwa Pak Wan lah yang telah mencuri makam itu. Namun, Pak Wan menolak dikarenakan sudah terlanjur sakit hati terhadap Lin Bayu dan mengatakan bahwa Lin Bayu murahan. Saat itu juga mereka cekcok hingga Pak Wan mencekik Lin Bayu. Dengan keadaan tercekik, Lin Bayu berusaha menggapai shotgun miliknya. Alhasil mereka saling memperebutkan shotgun tersebut dan tiba-tiba Hong Yu datang. Dan di saat itu juga Hong Yu tertembak oleh Lin Bayu. Begitu juga sebaliknya. Petugas Xiao bertanya lagi, apa yang terjadi selanjutnya? Lalu Pak Wan menjawab bahwa itu sudah jelas tentang kematian Hong Yu. Tiba-tiba, petugas Xiao yang sudah kesal memukulkan kamera ke wajah Pak Wan. Ia menjelaskan kronologinya lagi bahwa saat itu Hong Yu mengaku bahwa Hong Yu polisi. Hal tersebut membuat Pak Wan terkejut. Kemudian, Hong Yu menyuruh Pak Wan segera menyerahkan dirinya ke polisi. Namun, karena takut namanya menjadi buruk, Pak Wan malah membiarkan anaknya Hong Yu yang telah bersimbah darah. Saat terakhir kematiannya, ia meminta agar ayahnya membuka 1 buah permen ke mulut Hong Yu. Dan Hong Yu pun akhirnya tewas. Nah, dari mana petugas Xiao tahu? Ya, karena pesan penting yang diberitahukan oleh Hong Yu melalui permen yang dimakannya. Dan Hong Yu pernah bercerita ke Xiao bahwa waktu kecil, Pak Wan pernah memainkan permainan ke Hong Yu, dan jika Hong Yu berhasil menangkap Pak Wan akan memberikannya sebuah permen. Logis juga sih. Akhirnya, setelah Pak Wan memberikan keterangan,
pihak kepolisian telah mengetahui keberadaan makam Permaisuri Wu, dan mereka menangkap dan mengambil makam itu kembali. Lalu, scene menunjukkan bentuk penghormatan terakhir yang setinggi-tingginya terhadap petugas Zhao Hongyu. Di scene akhir film ini, pihak kepolisian mengadakan jumpa pers. Di sana, polisi menjelaskan makam permaisuri itu tidak dapat diperjualbelikan. Dan film pun berakhir. Nah, kisah tersebut memang diangkat dari kisah nyata, yang dimana saat itu banyak terjadinya bisnis ilegal yang melibatkan pencurian terhadap barang antik milik negara, terutama makam permaisuri Wu di dinasti Tang. Dari kisah tersebut, menurut saya, posisi Wan ini sangat peduli terhadap anaknya Hongyu. Namun, ia tidak bisa membenarkan bahwa pencurian terhadap makam tersebut itu salah. Kasihan ya Pak Wan ini, padahal orang yang terpandang dan terpelajar. Ditambah, ia juga dipenjara setelah kematian anak dan istrinya yang cantik itu. Menyedihkan memang. Nah, dari sini kita bisa mengambil pelajaran bahwa mencuri itu tidak baik. Janganlah engkau mencuri kalau tidak mau nasibnya sama seperti Pak Wan ini. Oke, baiklah, sampai di sini saja perjumpaan kita kali ini. Jika kalian memiliki saran film untuk kami review, silahkan komen di bawah ya. Sekian dan sampai jumpa.